Nah, teman-teman kelihatan nggak di sini? Oke. IHSG kita sendiri kondisinya sekarang tuh lagi kayak gimana sih? Teman-teman bisa perhatikan memang pergerakan IHSG itu kan kecenderungan ranging ya. Beberapa kali kalau kita lihat jangka pendek nih. Nah, ini kan enak nih, gambarnya jelas. Sudah beberapa kali nembus angka 7014 yang merupakan angka resistennya. Ternyata kalau kita lihat, kita perhatikan lebih detail, ada support lagi nih di bawah sini. Di angka 6966, itu merupakan angka support kuatnya. Hari ini pun juga tadi sempat IHSG itu ada di bawah angka 7000, tapi berhasil hari ini bergerak naik lagi nih, ditutupnya rebound ada di angka 7014-an. Nah, mungkin kalau kita lihat apakah pergerakan market kita akan kecenderungan bakal kayak gini, saya ngelihat sih mungkin saja, karena memang IHSG sekarang itu minim sentimen ya, dalam artian sentimen yang bisa buat benar-benar ngedongkrak market kondisi jangka panjangnya. Ini short term, jangka pendek, laporan keuangan di kuartal ketiga banyak yang bagus, tapi itu malah dijadikan aksi sell on news. Masuk ke kuartal 4 gimana? Biasanya kan kuartal 4 itu saham-saham kayak konstruksi, terus saham-saham properti, itu kan akan melaporkan pencapaian target mereka di awal tahun ya, apakah mereka achieve target atau selain itu juga, selain dari konstruksi dan juga properti juga, kalau misalnya kita ngelihat ada kayak misalkan let's say komoditas terutama batu bara biasanya demandnya pick up, tapi itu kayaknya nggak berpengaruh di market kita sekarang, karena memang in valuation wise market kita saham-saham ini bisa kecenderungan itu udah agak premium gitu, kalau misalkan kita ngomongin dari sisi IHSG. Nah, kalau misalkan kita ngelihat lalu apa nih yang menarik, mungkin kita bagi-bagi aja ya, teman-teman yang tipikalnya adalah tipikal trader small mid cap itu masih banyak yang bagus, kayak misalkan let's say contohnya Wintermart itu masih oke. Dia berpotensi ngebentuk continuation bullish, terus lihat juga sama masih bagus, dia juga ada patternnya juga mirip. Terus kalau misalkan ditanya Bumi gimana, Bumi pergerakan udah sideways, sudah nggak menarik, udah nggak bisa nembus ke 200 lagi, orang-orang sudah mulai switching. MAPI itu udah mulai gagal uptrendnya, jadi teman-teman yang minggu kemarin kan saya kasih rekomendasi buy, tapi ketika dia udah keluar uptrend channelnya lebih baik di cut loss dulu. Terus mapanya juga kurang lebih harganya udah premium, kecenderungan sudah nggak bisa lebih tinggi lagi, takutnya yang ada malah potensinya malah turun gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tanya nih, kalau S hardware-nya gimana? S hardware-nya kalau saya lihat secara teknikal memang sekarang ini kan dia berusaha untuk keluar dari downtrend channelnya ya, jangka panjang ini kan teman-teman bisa lihat itu kan downtrend banget, nget ya. Nah, kalau misalkan kita lihat jangka pendek ya, ini mungkin dia berpotensi untuk membentuk sebuah pattern double bottom. Tapi kalau kita lihat pattern double bottomnya itu bakalan sangat lama nih. Dalam artian kalau misalkan ini kan bottom pertama nih, kalau misalnya kita asumsikan kalau turun bisa sampai ke range bawah angka 500 lagi gitu. Hari ini kan 535. Ya misalkan sampai ke angka 500 habis itu rebound lagi, itu butuh kurang lebih 2-3 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-hold S hardware itu secara teknikal jangka panjang. Kalau misalkan ngomongin fundamentalnya gimana? Fundamentalnya S hardware itu belum ada perubahan, dalam artian kan memang harusnya pemulihan ekonomi, konsumsi masyarakat yang naik yang ada di Indonesia itu jadi sentimen cukup positif. Tapi kita perlu lihat lagi nih, orang-orang ini sekarang yang di Indonesia itu spendingnya kemana sih? Uangnya itu habisnya kemana? Kalau misalkan kita coba pilah-pilah, konsumsi rumah tangga paling banyak itu yang pertama adalah di energi, kayak BBM, kayak gas. Itu berasa nih, orang-orang yang dulunya BBM-nya pakai subsidi, harga BBM subsidinya naik, orang-orang yang pakai pertama, harga pertama naik, pasti kegerusnya konsumsinya itu di sisi BBM. Gas juga sama, walaupun harganya itu sudah di capping, udah stabil, tapi tetap aja konsumsinya kan pasti akan naik. Makanan, jadi lebih ke
sembako ya ibaratnya ya, kayak misalkan produk-produk yang sandang pangan papan. Nah, untuk S Hardware ini kan mereka lebih jualan produk-produk tersier ya, bisa dikatakan. Jadi mungkin secara fundamental masih belum cukup menarik. Volume penjualan juga kalau misalkan kita lihat dari laporan keuangan flat, bahkan kecenderungan agak turun gitu loh dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, terus ada lagi yang tanya Astra International gimana? ASI jelek, saya ngelihat teknikalnya dia udah jebol teman-teman di sini. Secara teknikal dia jelek, tapi kalau teman-teman perhatikan hari ini tuh ada doji nih. Patternnya dia itu candlenya hari ini dia ngebentuk doji. Kelihatan nggak sih teman-teman? Saya gedein dikit ya. Nah ini nih kayak gambar salib nih atau gambar apa namanya pedang. Doji ini kalau misalkan kita ngebaca dari candlesticknya itu kan berarti mengasumsikan bahwa ketika hari ini turun tiba-tiba ditarik naik lagi sampai harga kayak opening hari ini. Dan kalau misalkan kita lihat beberapa hari terakhir volumenya itu banyak yang jual, terus pergerakannya itu turun. Nah, teman-teman lihat 1, 2, 3, 4 ada 4 volume itu merah dan candlenya merah terus. Hari ini hijau, volume beli tinggi, patternnya doji. Artinya apa? Orang-orang udah berasumsi Astra International di harga sekarang di tutupan 6175 itu udah dirasa murah secara teknikal. Jadi besok ada potensi Astra International itu untuk rebound. Kalaupun rebound mungkin 2-3 hari doang. Ini adalah murni tactical rebound aja ya, saya nggak ngomongin fundamental sama sekali. Ini saya nganalisisnya dari sisi teknikalnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba betting besok masuk langsung hajar kanan tuh masih nggak apa-apa. Tapi perpendek aja batas cut loss-nya itu enaknya di harga lowest-nya hari ini. Karena kan kita mainnya trading pendek ya. Kalau trading pendek ya berarti kita ngeset area supportnya itu nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah rendah-rendah. Jadi angka 6100 itu merupakan support kuatnya Astra International. Jadi kalau tembus di bawah angka 6100, let's say 6075, 6050, udah itu di cut loss aja. Terus next ada yang tanya seberapa akurat data dan case titik di RTI. Itu harusnya cukup akurat ya, karena RTI itu biasanya update-nya itu harian kalau nggak mingguan. Kalau misalkan teman-teman cuma ngelihat kayak valuasi itu harusnya masih relate sih. Berita-berita juga bahkan biasanya update-nya tiap hari gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau mencoba RTI sebagai salah satu aplikasi buat ngebantu teman-teman cari data, itu masih cukup oke kok RTI. Saya juga biasanya juga pakai. Adaro ada yang tanya. Adaro masih belum menarik. Beberapa hari terakhir dia ngebentuk. Oh, ininya udah ketutup nih. Kan kemarin ada gap ya di sini. Nah, gapnya udah ditutup. Jadi potensinya bakal turun lagi. Kalau ditanya menarik nggak? Harga batu bara oke. Tapi kalau saya lihat masih belum ada tanda-tanda Adaro ini bakal bergerak uptrend kuat. Mungkin jangka panjang potensi uptrend, tapi untuk jangka pendek saya masih belum yakin dulu. Jadi ini lebih baik ke time frame time horizonnya teman-teman buat investasi nih. Hari ini kan di angka 3570. Kalau misalkan besok mau beli, ingat batas stop lossnya di angka 3460 ya. Itu untuk si Adaro. Kalau mau masuk sih nggak apa-apa karena ngelihat sentimen harga batu baranya lagi tinggi. Tapi kalau misalnya buat di hold jangka panjang, saya sih bilang nggak dulu. Jadi ini lebih enak buat trading jangka pendek. Scalping masuk besok, keluar hari Jumat itu masih oke untuk Adaro. Telkom lihat nih, patternnya teman-teman bisa lihat ini kayak ngebentuk tangga nih. Ini turun lagi. Walaupun hari ini hijau, apakah besok tetap hijau? Nah, ini takutnya ini kan hijau, merah. Hari ini hijau, besokannya merah. Ini hijau, nggak gerak, malah turun. Takutnya besok merah, kalau saya bilang. Jadi kalau misalkan mau aman, nunggu bergeraknya ranging aja. Di angka 4000, di atas angka 4100 lah kalau mau aman, sampai 4500 itu baru boleh kita katakan ranging. Kalau di sini kan ada potensi dia bakal turun ke bawah 3000 nih ya. Let's say kalau misalkan turun ke bawah 3000 bisa rangingnya di sini nih. Bisa sampai ke 3940 lah mungkin. 3930, 3940. Itu untuk batas
supportnya dari si Telkom. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tampung beli, kalau buat investment jangka panjang antri aja di bawah. Tapi kalau misalkan mau trading jangan masuk dulu. ADMR kemarin kayaknya siapa aja ya? Billy, Tere sama Jogi pada ngebahas ADMR ya. Pada optimis nih, beli. Wah, apa tuh beli? Minus 4% tuh suruh beli. Kalau saya ngelihat mungkin ini koreksi yang cukup wajar karena hari sebelumnya itu naiknya juga signifikan ya, naik 8%, hari ini minusnya 4% masih cukup oke lah. Kalau misalkan kita bilang dia terkoreksi, dan secara volume pun ADMR ini turunnya merahnya nggak begitu besar. Jadi kemungkinan besok kalaupun turun kita tampung beli di harga bawah aja. Kalau misalkan kemarin ngikutin rekomendasinya Kobili, ngikutin rekomendasi Tere, masuk ke ADMR, antri beli aja di angka 18.40, 18.30 buat average down-nya gitu. Kalau misalkan tadi pagi nggak sempet nggak sempet cut loss ya. BBYB itu dari kemarin berpotensi untuk membentuk inverse head and shoulders. Ini nih, satu, ini headnya, ini right shoulder kanan yang kedua. Tapi masih belum kebentuk. Kalau belum kebentuk ini, kalau kelamaan saya takutnya dia malah bergerak ranging nih. Jadi dia rangingnya itu di sini, di angka 780 sampai 1015. Nah, tinggal teman-teman perhatikan aja kalau misalkan lagi ranging gini dimanfaatkan buat teman-teman masuk di angka 790, let's say 800, nanti jual lagi di angka 1000. Tapi kalau ternyata 1000-nya dia tembus bisa sampai ke 1015, berarti dia head and shoulders, inverse head and shoulders-nya konfirmasi dan dia bisa naik gitu. Tapi kalau di harga sekarang sih lebih enak buat trading jangka pendek aja ya untuk BBYB. Excel, ada beberapa yang nanya XL. Wah, hari ini Excel jebol ya. Secara fundamental sih belum ada perubahan apa-apa ya. Saya dari kemarin tuh cuma bacain beritanya Telkom. Secara teknikal udah keluar sideways, dia jebol. Takutnya kalau misalkan dia besok masih merah, dia bakal bergerak uptrend. Tapi ada potensi juga orang-orang untuk buyback, jadi ada potensi untuk rebound. Nah, kita lihat aja besok lebih banyak yang beli apa yang jual. Kalau volume belinya tiba-tiba naik, mungkin dia bisa balik ke angka 2350. Hari ini kan 2260 ya tutupan ya. Ya kalau misalkan besok naik, ternyata volume belinya tinggi, langsung perhatikan aja. Jadi buat scalping jangka pendek, misalkan udah ketinggalan, udah masuk di 2300, nggak apa-apa. 2350 jual. Tapi kalau ternyata besok 2260 dia makin turun ke 2200, 21 bahkan 2100-an, lebih baik jangan masuk dulu. Itu untuk Excel ya. Jadi kalau misalkan mau coba betting, mau akumulasi, mau coba memanfaatkan potensi reboundnya boleh, tapi harus ingat ya, harus berani agresif untuk stop loss untuk si Excel ini.